kalian, waktu kalian sakit, kalian harus bangun tengah malam cuma untuk konsumsi obat. Pasti mengganggu istirahat kalian banget kan? Nah, ada solusinya nih. Jadi di dunia farmasi itu ada sistem pengantaran obat yang disebut dengan sistem pengantaran obat terkontrol. Penasaran gak sih gimana caranya? Yuk kita bahas di materi berikut. Sebelumnya kita telah membahas mengenai sistem pengantaran obat dengan rute oral yang merupakan salah satu metode konvensional dari sistem pengantaran obat. Nah, beberapa kekurangan dari metode konvensional yang sudah ada sebelumnya telah menciptakan beberapa metode sistem pengantaran obat termodifikasi yang lebih menguntungkan. Nah, beberapa alasan yang mendukung untuk pengembangan sistem pengantaran obat termodifikasi antara lain adalah satu, kebutuhan untuk menjaga kadar obat di dalam darah, dan yang kedua adalah karena adanya waktu paruh obat yang sangat singkat. Dua hal ini menyebabkan pasien itu harus mengkonsumsi obat berkali-kali dan akhirnya dapat mempengaruhi ketidakpatuhan pasien dalam meminum obat. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat yuk grafik berikut ini. Berikut adalah grafik konsentrasi obat dalam plasma yang ada pada obat-obatan konvensional. Untuk mencapai keefektifan obat, konsentrasi obat harus tetap berada pada range terapi, yaitu di antara MEC atau minimum effective concentration dan MTC atau minimum toxic concentration. Pertama obat diminum, konsentrasinya akan berada di paling bawah, kemudian lambat laun dia akan naik hingga puncak dan turun kembali. Dari grafik ini kita bisa lihat beberapa kekurangannya, yakni pertama, jika pasien meminum obat dengan dosis ganda atau meminum obat sebelum waktunya, bisa mengakibatkan konsentrasi obat dalam plasma melewati batas MTC dan mengakibatkan toksik. Nah, yang kedua, jika pasien minum obat di bawah dosis yang dianjurkan, maka obat tidak akan melewati batas MEC dan tidak akan menghasilkan efek apapun. Hal inilah yang menyebabkan pasien harus mengkonsumsi obat berkali-kali, sehingga akan meningkatkan ketidakpatuhan pasien dalam mengkonsumsi obat. Sehingga dibuatlah modifikasi dari pelepasan obat, di mana zat aktif obat ini dilepaskan secara terkontrol dengan rentang waktu dan metode yang telah diketahui, yang kemudian dikenal dengan metode control release atau pelepasan obat terkontrol. Apa sih pelepasan obat terkontrol itu? Pelepasan obat terkontrol atau control release adalah sebuah sistem penghantaran obat yang bertujuan agar zat aktif obat dilepaskan pada kecepatan tertentu dengan periode waktu yang sudah ditentukan. Biasanya, obat dilepaskan secara perlahan-lahan dengan hanya sekali konsumsi obat, tidak seperti obat konvensional yang harus diminum berkali-kali. Nah, berikut adalah contoh konsentrasi obat dalam plasma pada obat control release. Kita lihat pada grafik, di mana dalam sekali minum obat, konsentrasi obat dalam plasma akan tetap konstan dalam range terapi hingga waktu yang telah ditentukan. Jadi, apa sih tujuan utama dari pengembangan metode control release ini? Antara lain, untuk mencapai keberhasilan terapi yang lebih baik dibandingkan dengan sediaan konvensional, meskipun berasal dari bahan aktif yang sama, yaitu dapat dicapai dengan meningkatkan profil farmakokinetika, kenyamanan pasien, dan pelaksanaan terapi. Tapi, tidak semua zat aktif obat bisa dibuat sistem pengantaran obat terkontrol loh. Nah, berikut ada beberapa karakteristik zat aktif obat yang dapat dibuat sediaan control release. Yang pertama, zat aktif obat yang akan dibuat sediaan control release tidak boleh memiliki waktu paruh yang pendek, karena jika obat cepat dieliminasi, maka akan ada potensi akumulasi obat. Yang kedua, obat tidak boleh memiliki indeks terapi yang sempit. Yang ketiga, obat juga harus diabsorpsi secara pasif, jadi tidak untuk obat yang diabsorpsi secara aktif. Nah, yang terakhir, yang keempat, obat ini harus memiliki dosis tunggal kurang dari 500 mg, karena jika berdosis besar, sediaan kontrol rilis ini akan menjadi sangat besar akumulasinya. Nah, sediaan obat terkontrol ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kita akan bahas satu persatu mengenai kelebihan dan kekurangannya. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai kelebihannya. Antara lain, yang pertama, sediaan kontrol rilis ini dapat mengurangi frekuensi pemakaian obat pada pasien. Karena beberapa dosis obat untuk beberapa kali minum dapat dibuat menjadi satu sediaan sekali minum. Jadi ini teman-teman yang biasanya minum obat sehari 3 kali dapat diminum cuma sehari sekali. Yang kedua, meningkatkan kenyamanan pasien, tentu kan masih berhubungan dengan poin pertama tadi. Nah, yang ketiga, sediaan kontrol rilis ini dapat mengurangi fluktuasi kadar obat dalam darah. Karena pelepasan obatnya ini sudah terkontrol
agar tetap berada dalam range terapi. Yang keempat, dia juga dapat mengurangi iritasi saluran cerna. Nah, biasanya obat kontrol rilis ini diselubungi oleh polimer yang berfungsi sebagai wadah untuk mengkontrol pelepasan obat, sehingga zat aktif obatnya ini tidak akan langsung kontak dengan saluran cerna. Dan yang terakhir, kelebihan dari kontrol rilis ini dapat mengurangi efek samping dari penggunaan obat. Nah, setelah bahas tentang kelebihan dari sistem kontrol rilis ini, selanjutnya kita akan bahas mengenai kekurangan dari sistem pengantaran obat terkontrol atau kontrol rilis. Yang pertama, biaya produksi obatnya tentu jauh lebih mahal. Yang kedua, kesediaan kontrol rilis ini mengurangi fleksibilitas pemberian obat, yang artinya tidak semua jenis zat aktif obat bisa dibuat dengan sediaan sistem kontrol rilis, seperti obat yang memiliki indeks terapi sempit maupun yang berdosis besar. Nah, yang ketiga, apabila terjadi reaksi obat yang tidak diinginkan atau pasien alergi terhadap obat tersebut, maka pemberian obatnya itu sulit dihentikan karena beberapa dosis obat dijadikan dalam satu sediaan. Yang terakhir, yaitu yang keempat, secara umum, bioavailabilitas dari sediaan kontrol rilis ini kurang baik karena adanya korelasi in vitro dan in vivo yang kurang baik. Nah, sekian materi obat video kali ini.